Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya atas nama pemerintah menerima laporan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang. Saya sudah berdiskusi, sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya. Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan sejauh yang diperlukan, baik langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu mungkin penegakan hukum dan tindakan administratif, jangka menengahnya penyataan organisasi, jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras. Yang harus itu tata aturan pengorganisasian yang lebih bagus ditambah dengan sarana prasarana fisik yang jelas. Nah, untuk itu materinya saya persilahkan dari teman Komnas HAM. Sesudah Komnas HAM selesai, nanti kita berhenti kira-kira 2 menit biar orang Komnas HAM ini pulang ke rumahnya masing-masing. Saya nanti akan menyampaikan pengumuman tentang Hari Pahlawan. Saya persilakan. Nanti aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menko Polhukam yang kami hormati dan seluruh jajarannya serta teman-teman media ya. Kemarin kami sudah sampaikan konferensi pers kami secara menyeluruh ya, 2,5 jam saya kira lebih kami sudah sampaikan secara lengkap. Pada hari ini kami hanya menyampaikan pokok-pokok atau poin-poin utamanya saja. Yang perlu kami jelaskan bahwa laporan yang kami buat adalah laporan yang sangat komprehensif dan tentu saja sebagai lembaga hak asasi manusia kami menggunakan instrumen-instrumen hak asasi manusia sebagai indikator di dalam pemantauan penyelidikan dan kemudian membuat analisa fakta-fakta dan kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kami juga menambahkan satu lagi instrumen asasi manusia yang jarang sekali digunakan, yaitu business and human rights, jadi bisnis dan hak asasi manusia. Karena di sini ada aspek-aspek bisnis yang sebetulnya dalam standar internasional sudah kita akui juga di dalam standar nasional kita. Setiap entitas bisnis itu harus mematuhi ya, prinsip-prinsip asasi manusia. Jadi kami gunakan itu untuk mengukur apakah kepatuhan dari entitas bisnis yang mengelola sepak bola kita ini itu benar-benar terjadi atau tidak. Sebab terjadi satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ada 7 poin kami sebut di sini, yang itu mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Jadi ini satu peristiwa besar, peristiwa kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Tidak saja bagi bangsa Indonesia, tapi kita tahu seluruh dunia ikut berduka dengan itu. Dan ada ratusan lagi orang yang cedera, ada kerusakan properti baik milik pemerintah maupun milik masyarakat. Jadi ini tidak bisa kita anggap ringan. Ini persoalan sangat serius. Karena itu isi laporan ini poinnya adalah meminta supaya ada evaluasi menyeluruh. Yang itu tentu saja kita meminta pada Bapak Presiden untuk ikut bertanggung jawab membereskan tata kelola sepak bola kita. Yang tidak kalah pentingnya dalam laporan ini, nanti Pak Anam dan Pak BK akan jelaskan lebih detail, adalah soal penegakan hukum. Sudah ada langkah-langkah penegakan hukumnya, tapi untuk sementara ini kami merasa bahwa semestinya penegakan hukum juga harus sampai pada tingkat atau level yang paling tinggi, yang bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia. Satu lagi, tanggung jawab terhadap korban, baik yang meninggal dunia maupun yang cedera maupun properti yang rusak, apakah itu bantuan dalam arti sosial, kesehatan dan lain-lain maupun pemulihan yang dibutuhkan oleh para korban itu. Saya kira ini secara umum ya, saya akan mintakan Pak Anam menyampaikan dan Pak BK menyampaikan secara lebih rinci poin-poin utama dari laporan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Menko. Ini kalau orang nanya kenapa sih kok selalu datang ke Menko Polhukam,
dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 dikatakan laporan-laporan penyelidikan pemantauan Komnas HAM, terutama yang menyangkut pelanggaran HAM yang katakanlah terkait dengan kepentingan orang banyak, memang harus dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Pak Menko dalam hal ini tentu saja mewakili Presiden Republik Indonesia. Itu kata undang-undang ya, jadi bukan alasan-alasan lain. Nanti satu lagi akan kita sampaikan laporan juga kepada DPR RI. Itu amanat Undang-Undang 39 1999. Saya kira demikian. Saya silakan Pak Anam. Ya, ada beberapa poin penting tadi yang kami sampaikan kepada Pak Menko untuk menjelaskan, dan ini menjadi poin penting untuk rekomendasi khususnya juga kepada Pak Presiden dan juga kepada Pak Kapolri, karena Pak Kapolri kepolisian itu dikoordinasikan oleh Pak Menko juga. Yang pertama soal tadi juga kami diskusikan gimana logikanya gitu ya. 6 tersangka itu tidak cukup, karena dalam temuan kami memang 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian itu tidak cukup. Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang sudah menetapkan 6 tersangka, tapi 6 tersangka itu tidak cukup. Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini juga harus ada tanggung jawab pidananya. Karena kami menemukan fakta-fakta bahwa itu tidak semata-mata soal administrasi, tidak semata-mata soal melanggar dan tidak melanggar aturan PSSI, tapi ini masuk ke logika dan ranah hukum pidana. Oleh karenanya itu penting. Yang kedua, kami juga menyampaikan ada satu temuan yang cukup serius gitu, bahwa tata kelola sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri, aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga nggak ada standarisasi soal para penyelenggaranya, sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara pertandingan ini, ya, untuk ada standarisasi. Jika tidak ada standarisasi, ya kami tadi sampaikan, ditanyakan juga sama Prof. Mahfud, itu memang Presiden mengajak FIFA untuk monitoring standarisasi, ya, standarisasi instrumen-instrumen harus dilakukan. Penyelenggara ini harus punya lisensi dan lain sebagainya. Kalau dalam 3 bulan tidak dilaksanakan, atau respon untuk memperbaiki lisensi, ya, orang-orang penyelenggara pertandingan ini tidak memiliki kapabilitas dan sebagainya, yang teruji dan sebagainya, yang ada ujiannya dan sebagainya, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Gagasan dasar di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam kondisi yang normal, membuat orang bahagia dan sehat. Nah, kalau membuat orang mati 135 orang atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Oleh karenanya memang harus dipastikan profesional. Lisensi, sertifikasi, dan lain sebagainya jadi tulang punggung untuk profesionalitas. Makanya dalam waktu 3 bulan kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, kami merekomendasikan kepada Pak Presiden menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI. Tadi juga ada pertanyaan begini, memang boleh pemerintah membekukan atau Presiden membekukan? Ini yang merekomendasikan Komnas HAM, satu institusi independen yang diakui oleh dunia, dan FIFA juga tunduk pada instrumen hak asasi manusia. Jadi kalau FIFA juga tidak bertanggung jawab terhadap soal-soal hak asasi manusia, ya biarkan FIFA bertanggung jawab pada mekanisme hak asasi manusia. Dan kami juga sedang memikirkan itu, kami sudah merancang satu mekanisme yang ingin kami gunakan untuk mempersoalkan FIFA. Kenapa FIFA tidak memberikan perhatian lebih dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kasus Kanjuruhan. Mungkin itu, terima kasih. Silakan Pak Beka. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan beberapa poin terkait dengan rekomendasi. Kami juga Komnas HAM meminta sebenarnya kepada Presiden untuk membentuk tim independen
untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan dalam kompetisi supaya lebih berstandar atau berorientasi pada keselamatan dan keamanan seluruh pihak, tidak hanya penonton ya, tapi pemain, manajer, media, dan lain sebagainya harus ada audit dan itu dilakukan oleh tim independen. Yang kedua juga rekomendasi kepada PSSI untuk mengevaluasi segala peraturan yang ada dari statuta PSSI, kemudian regulasi keamanan dan keselamatan, sampai dengan perjanjian kerjasama antara PSSI dengan berbagai pihak. Ini untuk mencegah supaya misalnya prinsip-prinsip komersialisasi lebih diutamakan dibandingkan dengan keselamatan dan yang lain sebagainya. Termasuk juga soal evaluasi perjanjian kerjasama dengan kepolisian. Karena ini kan yang membuka pintu untuk keterlibatan aparat kepolisian, pasukan huru-hara yang kemudian dengan standarnya ada gas air mata, tameng, dan segala macam yang sedikit banyak kemudian juga menciptakan suasana atau kondisi stadion tidak seperti yang kita harapkan untuk ketika kita nonton sepak bola. Kemudian kepada PSSI juga sama, kami meminta kepada PSSI untuk membekukan seluruh aktivitasnya sehingga punya kesempatan untuk melakukan sertifikasi terhadap match komisioner, security officer, panitia pelaksana maupun juga perangkat pertandingan yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi kepada supporter sepak bola. Saya kira ini penting untuk jadi momentum bersama memperbaiki bagaimana pemahaman supporter terhadap jalannya pertandingan sehingga tidak ada lagi provokasi kekerasan, ujaran kebencian, diskriminasi berdasarkan ras dan etnis yang itu juga kadang-kadang menimbulkan permusuhan di antara supporter. Saya kira itu tadi juga poin-poin yang kami sampaikan kepada Pak Mahfud mewakili Presiden. Terima kasih. Ya, sebentar ini. Saya atas nama oh iya begini. Oh, secepatnya. Pokoknya kalau sudah masuk ke saya berarti sudah di pemerintah, nanti tinggal disampaikan ke Presiden dalam kesempatan pertama. Sudah ya, tidak ada pertanyaan ya. Itu kan tadi TGPF sekarang ke Komnas HAM, apa sih kan Komnas HAM ini lebih detail gitu ya, apa sih hal baru yang lebih dari untuk TGPF kemarin yang jadi sorotan kalau dalam Hampir sama ya, tetapi ini lebih keras biasanya kan Komnas HAM. Pokoknya jangan hanya itu yang ditindak, tuh di atasnya ada lagi gitu, kayak gitu kan deh. Artinya sekarang semua misalnya tindakan hukum pemerintah sudah ada 6 tersangka, sudah ada yang ditahan dan seterusnya. Komnas HAM bilang ya betul tuh, memang harus ada yang bertanggung jawab secara berjenjang karena yang di atasnya masih banyak lagi. Itu yang baru misalnya. Yang lain-lain ya hampir sama gitu, tetapi Komnas HAM lebih detail dan lebih datanya lebih lebih dilengkapi lagi daripada yang kita dulu. Tapi substansinya hampir sama. gimana memastikan teman ini nggak ompong ketika di lapangan juga kan ada kritik kemarin TGPF banyak laporan tapi pelaksananya juga nggak semua dilaksanakan. Nah itu yang bohong. Tahu enggak kamu bahwa peristiwa kerusuhan sepak bola ini sudah memakan, sebelum Kanjuruhan itu sudah memakan 89 korban di berbagai tempat, di berbagai waktu. Selalu dibentuk TGPF, tapi selalu ompong. Yang sekarang Anda tahu, ya kan? Sebentar lagi KLB, itu kan rekomendasi TGPF. Kita tidak boleh memecat dan ikut campur organisasinya, tapi itu tanggung jawab hukum dan organisasi, tapi tanggung jawab moral Anda harus punya. Oleh sebab itu
Anda mundur melalui KLB kalau tidak mau mundur begitu. Itu kan. Kemudian yang sekarang diperiksa polisi, ini semua kan dulu tidak pernah ada orang dihukum karena ini. Sekarang udah 6, iya kan? Renovasi stadion sudah mulai sekarang, mulai dari Kanjuruhan sampai nanti itu 18 stadion. Kemudian aturan-aturan, ya rekomendasi sama aja nanti diperbarui, suruh ubah aturan kan tidak bisa jadi sekarang. Kita ini. Jadi pertanyaan seperti itu sebenarnya refleksi dari belasan tim masa lalu yang tidak pernah ada gunanya. Terjadi lagi, dibuat lagi, terjadi lagi. Sekarang tindakan hukumnya ada sekarang, yang dulu tidak ada. Sekarang sudah mulai kan, sudah 6. Kalau ditambah dengan Komnas HAM tadi bisa 8, bisa 10. Nanti kita kawal juga, gitu. Oke, cukup lah ya, cukup yang ini. Silakan diberitakan aja, nanti. Ayo Mas ya. Pemirsa, Anda masih bergabung di Breaking News Metro TV. Baru saja kita menyaksikan jalannya konferensi pers terkait dengan Komnas HAM yang menyerahkan hasil laporan investigasi tragedi Kanjuruhan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam keterangannya, Menko Polhukam Mahfud MD menerima laporan investigasi secara komprehensif yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga tadi turut hadir Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Menurut Komnas HAM, 6 tersangka tidak cukup dalam tragedi Kanjuruhan ini. Dan rekomendasi dari Komnas HAM adalah tata kelola sepak bola Indonesia yang harus segera dievaluasi dan juga dibenahi. Karena tata kelola sepak bola Indonesia menurut investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak dilandasi oleh ketaatan aturan PSSI sendiri. Jika dalam waktu 3 bulan tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh PSSI, maka Komnas HAM akan merekomendasikan kepada Presiden agar membekukan aktivitas PSSI. Pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News masih akan kembali sesaat lagi.